Hai, saya Fatur Renaldi, dan ini adalah video perjalanan kami ke Setu Rawa Gede di Puncak, Jawa Barat. Hai, halo semua. Kembali lagi bersama saya Fatur Renaldi. Di episode motoran kali ini kita akan pergi ke puncak. Iya betul, nggak jauh-jauh, puncak aja. Tapi rute yang akan kita lewati bukanlah rute Kota Bogor dan Ciawi, melainkan kita akan lewat Jalan Puncak 2. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya jalur Puncak 2 ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jalur Puncak 2 ini merupakan jalur lain menuju ke Puncak, Jawa Barat. Untuk mencapai jalur ini, kita bisa lewat dari arah Jonggol ataupun Citerep. Kalau di perjalanan kali ini, kami akan lewat Citerep ya. Kami masuk ke arah Citerep dari pertigaan setelah turunan flyover Cibinong. Buat kalian yang mau tahu rincian rute perjalanan kali ini, kalian dapat lihat rutenya di deskripsi video di bawah. Cuaca nampaknya cukup gelap nih. Calon hujan turun di perjalanan sih ini ya. Tapi tenang, perjalanan kita lanjutkan terus. Dan benar aja nih, nggak lama hujan pun turun. Nggak deras sih, tapi kita neduh dulu sebentar. Setelah itu, kita lanjut gas lagi. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Hujan rintik-rintiknya masih terus turun. Karena volume hujannya tidak terlalu besar, akhirnya kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan tanpa menggunakan jas hujan. Cuma, makin lama, hujannya makin deras nih. Kami pun akhirnya kembali menepi untuk berteduh. Hai, hujanan kita. Hai, hujanan kita. Hujan, minggir dulu. Saya lupa bawa jas hujan saya, jadi hari tadi beli dulu jas hujan plastik. Dan karena hujan, daripada kelamaan kita pakai aja jas hujan. Setelah hujannya kembali reda, langsung deh kami tancap gas lagi, biar kami nggak kelamaan di jalan. Sejauh ini,
jalanan masih didominasi aspal dan beton, dengan banyak lubang yang terisi air di sepanjang badan jalannya. Jadi, harus ekstra sabar dan ekstra hati-hati kalau lewat rute ini ya. Kelebihan rute ini adalah volume kendaraan yang melewati rute ini ke arah puncak jauh lebih sedikit dibandingkan rute utama menuju puncak. Jadi, buat kalian yang mau ke arah puncak, terutama daerah Cipanas, rute ini rekomen banget sih untuk memangkas waktu perjalanan kalian dan menghindari kemacetan di daerah Cisarua, terutama saat weekend. Kalau untuk kekurangannya, paling ya jalanannya banyak lubang sih. Di pertigaan Pasar Desa Sukamakmur, kami berbelok ke kanan. Pertigaan ini adalah pertemuan rute dari arah Citerep dengan rute dari arah Jonggol. Rute inilah yang kalau kita mengikuti jalan utamanya akan mengarahkan kita ke Jalan Puncak 2 untuk nantinya akan berujung di Cipanas Puncak. Ribu dapur. Terima kasih. Beli tahu bulat untuk cemilan iseng-iseng. Lalu cari pinggiran jalan yang cukup oke untuk berhenti sambil sedikit nyemil deh. Dan kami pun mulai masuk ke wilayah Desa Sirnajaya. Berdasarkan info dari Google, Setu Rawagede masuk ke dalam wilayah desa ini. Oh iya, saya lupa kasih tahu ya. Jadi kali ini tujuan kami adalah Setu Rawagede. Nanti dari Setu Rawagede kami akan melanjutkan perjalanan ke arah Cipanas Puncak untuk makan sate Marangi. Jalannya sudah mulai terus-terusan menanjak nih. Ya iyalah menanjak, namanya juga ke arah puncak. Langitnya masih terlihat gelap. Jalanan juga tetap basah oleh rintik air hujan yang masih terus-menerus menetes. Makin ke atas, angin bertiup semakin kencang. Duh, agak-agak ngeri juga sih. Terpaan anginnya kuat banget menghantam badan. Sepertinya kami harus berhenti dahulu. Terima kasih. Yo, kita lagi neduh dulu. Gak neduh sih, berhenti aja dulu istirahat. Karena emang lagi hujan dan angin. Gak hujan juga sih, ya rintik. Cuman anginnya kencang. Jadi minggir dulu sebentar di warung, jajan, minum yang hangat-hangat. Terus di sini kita langsung lanjut lagi jalan. Angin kencangnya sudah mulai reda, hujan juga sudah berhenti. Meskipun langitnya masih terlihat gelap pekat sih.
kami langsung lanjut berkendara lagi ke arah Setu Rawagede. Setu Rawagede ini terletak tidak jauh dari Curug Ciherang dan Curug Cipamingkis. Posisinya agak di dalam, sehingga kita harus melewati jalan yang lebih kecil untuk bisa sampai ke sana. Biarpun kecil, jalannya masih muat kok untuk mobil. Kalau kalian belum tahu titik pasti Setu Rawagede, pastikan kalian sudah menyalakan GPS sebelum masuk ke jalan kecilnya ya. Karena di daerah ini sinyal seluler cukup sulit untuk didapatkan. Atau cara lainnya adalah kalian dapat menanyakan penduduk sekitar akan letak Setu Rawagede. Per orang. Parkirnya 5.000 jadi 45. Tadinya Terima kasih. Tiket masuk sudah dibayar nih. Kami pun tiba di Setu Rawagede. Langsung kita parkirkan motor dan kita explore tempat ini. Yo, sekarang saya dan partner saya dari sebelah sini, kita sudah sampai di Setu Rawagede. Setu Rawagede ini posisinya itu deket sama Curug Ciherang sama Curug Cipamingkis, lalu deket sama Villa Kayangan. Ini tuh masuknya di daerah ini sih, Puncak 2 ya, Jalan Puncak 2. Intinya ini ada di kawasan Puncak Bogor, tapi ini di Puncak 2, yang mana aksesnya itu lebih enak kalau lewat Cibinong, kayak rute yang kita lewatin sekarang. Rutenya itu lebih enak lewat situ dibandingkan lewat jalan puncak yang utama lah, yang dari arah Ciawi, Bogor gitu. Lebih enak lewat yang jalur Puncak 2 karena ya lebih dekat sih. Kalau Puncak Bogor kan pertama lebih jauh, lebih memutar, dan jalanannya tuh ini macet biasanya kalau weekend. Karena ini kan minggu nih, kita kesini weekend hari Minggu. Ya kalau lewat jalan yang tadi saya buat videonya sih aman, nggak ada macet lah ya. Cuman emang kondisi jalannya nggak terlalu bagus, banyak ya jalannya banyak yang berlubang, sesekali ada betonnya rusak kayak gitulah. Ya kalau naik motor macam WR sih enak-enak aja, fan-fan aja. Dan tanjakannya cukup curam, tapi seru buat dilewatin karena mungkin kalau orang Jakarta yang udah sering ke puncak mungkin agak bosan kali ke puncak. Nah ini tuh bisa jadi pilihan lain untuk rute ke arah puncak karena jalannya sih menyenangkan. Menurut saya sih menyenangkan karena view-nya bagus. Cuman sayang aja tadi pas kita lewat itu
cuacanya lagi agak kurang mendukung. Sampai sekarang pun masih agak kurang mendukung sih. Cuacanya mendung hujan, meskipun nggak deres ya, tapi nggak cerah seperti yang diharapkan. Tapi oke lah. Tadi berangkat sekitar pukul, saya lupa sih, tapi kurang lebih sekitar jam 9 kali ya. Kita berangkat sekitar jam 9 dan sekarang jam pukul berapa? Tadi kita nyampe di sini jam 12 lah, pukul 12. Tadi kita udah muter-muter, sekarang udah pukul 1. Oh ya, masuknya itu tadi bayar Rp20.000 per orang dan Rp5.000 untuk kendaraan motor ya. Kalau mobil saya nggak tahu. Di Setu ini tadi sudah kalian lihat gambarnya lah. Jadi di Setu ini tuh yang pasti ada setunya. Ada kolam renang, ada terapi dengan ikan, ada curug kecil-kecilan, air terjun kecil-kecilan. Tadi udah saya videokan juga. Settingnya ini rapi, bersih, banyak saung. Kita di salah satu saungnya, dan ini saungnya nggak bayar, saungnya gratis, for free. Kita di sini asik sih buat nyantai-nyantai, piknik sama keluarga, bawa makanan, makan siang sini tuh seru kayaknya nih. Terus depan itu tadi ada tempat terus kita mau ke situ, mau coba kalau sempat ya. Kalau nggak sempat saya di sini kita langsung lanjut jalan lagi ke Sate Hajawar. Itu sekarang cuacanya, kondisinya berangin, mungkin kalian bisa lihat, bisa dengar di suara video yang berangin. Oke, itulah, kalian lihat aja videonya selengkapnya. Nah, ini kita di salah satu kedai kopi di Setu Rawagede. Nah, settingnya di sebelah sana. Ini pintu masuknya. Oke. Dan ini kopi yang saya pesan. Saya minum cappuccino aja lah. Enak loh tempatnya. Tanya kayu, kelesehan. Selamat menikmati. Pukul 4 sore, kami lanjut jalan lagi nih teman-teman. Tujuan selanjutnya adalah mengisi perut dengan sate Marangi di Cipanas Puncak. Kembali, kami menyusuri jalur Puncak 2. Cuacanya masih tidak terlalu jauh berbeda dengan siang tadi. Anginnya masih berhembus cukup kencang dengan awan mendung disertai rintik-rintik hujan. Full dalam satu hari kami ditemani langit yang gelap. Saya jadi keinget nih, sekitar tahun 2018 saya pernah melewati jalur ini, naik NMAX. Dan jalannya masih berupa bebatuan makadam dan juga tanah merah. Waktu itu, saya lewat jalan ini saat malam hari dan hujan rintik. Sungguh perpaduan yang sangat ciamik, alias pusing banget deh waktu itu. Tapi sekarang, jalur Puncak 2 ini sudah seluruhnya diaspal dan juga dibeton. Memang, jalan berlubang tetap sesekali saya temui. Namun ini sih sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Mengingat, rute ini sangat bisa dijadikan pilihan alternatif untuk berkendara dari Jakarta menuju Puncak ataupun sebaliknya. Pemandangan di rute ini menurut saya juga jauh lebih indah dibandingkan melewati jalur utama Puncak. Jalan yang mengitari perbukitan dengan awan mendung dan rintik hujan ini mengingatkan saya ketika saya berkendara dari Purwokerto menuju Solo melalui Dieng tahun lalu. Kalau kalian ingin lihat video perjalanannya,
kalian dapat klik bagian kanan atas dari video ini. Dan hujan kembali turun. Agak deras nih kali ini. Tapi karena kepalang tanggung, kami meneruskan perjalanan tanpa menggunakan jas hujan lagi. Mandi hujan sedikit boleh lah ya. 1 jam perjalanan dari Setu Rawagede, kami pun tiba di pertigaan tempat bertemunya rute ini dengan jalur utama puncak. Kami meneruskan perjalanan ke arah Cipanas menuju Sate Maranggi Sari Asih. Yang sudah sering ke puncak mungkin sudah tidak asing ya dengan Sate Maranggi ini. Yuk, sekarang kami sudah sampai di Sate Maranggi Sari Asih. Tadi kita udah jalan dari Setu Rawagede. Perjalanannya udah kalian lihat ya. Perjalanannya dari aspal jelek, lalu beton bagus, aspal bagus. Nah, ya kurang lebih begitulah perjalanan lewat jalan Bogor, lewat jalan Puncak 2. Ini gitu kurang lebih gambarannya. Nah, sekarang saya mau makan Sate Maranggi. So, ini juga jadi penutup video perjalanan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Sedikit info tambahan nih, jika kalian mau makan di Sate Maranggi Sari Asih. Sate di sini dijual per tusuk. Satu tusuknya berkisar dari Rp4.500 untuk sate daging campur lemak dan Rp5.000 untuk sate dagingnya saja. Untuk nasi dan ketan bakar masing-masing dijual Rp3.500 per porsinya. Cukup terjangkau ya. Dan setelah perut sudah terisi kembali, kami pun langsung bergegas kembali ke Jakarta. Untuk jalur pulangnya, kami lewat rute utama puncak ke arah Kota Bogor. Dengan ini, berakhir juga video perjalanan kami kali ini. Dari Jakarta ke Setu Rawagede dan dilanjut makan Sate Maranggi Sari Asih di Cipanas via jalur Puncak 2. Jika kalian ada saran atau kritik, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video motoran kali ini. Sampai jumpa di video motoran selanjutnya. Salam jelajah Indonesia.